تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama merenungi dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar tidaklah engkau beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian Allah mengatakan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita para hambanya dengan perintah yang pertama kali, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Kemudian perintah yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan jihad fi sabilillah, di mana ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada beliau untuk ikut berjihad bersamanya. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahayyun walidak, wahai anak muda, apakah ibumu, kedua orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, iya wahai Rasulullah. Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' fa fihi ma fajahid. Pulanglah engkau, kembali kepada kedua orang tuamu, berjihadlah kepada keduanya dengan cara engkau berbakti kepada keduanya. Subhanallah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bakti seorang anak kepada orang tuanya dinilai jihad fi sabilillah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, akan memberikan balasan kepada mereka yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya wal akhirah, al-baghy wa 'uququl walidain." Ada dua macam dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan siksaannya di dunia dan juga di akhirat,
Yang pertama al-baghyu, yaitu dosa kezaliman kepada orang lain. Yang kedua adalah uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selagi orang tua kita masih hidup, selagi keduanya masih hidup di dunia ini, perbaikilah muamalah kita kepada mereka berdua. Taati segala perintah-perintahnya selama perintah tersebut tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Jika kedua orang tua kalian memerintahkan kepada kalian untuk melakukan kesyirikan di mana kalian tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kalian taati keduanya, jangan dengarkan keduanya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua kalian di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ayat ini ayyuhal ikhwah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, yaitu bahwasanya seorang anak tetaplah berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak memiliki kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun sekiranya ikhwan orang tua kita berbuat zalim kepada kita, walaupun sekiranya orang tua kita melakukan kejahatan kepada kita, namun kewajiban berbakti selalu ada. Kenapa demikian ikhwan? Karena orang tua merupakan awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah bagi seorang anak. Orang tua merupakan pintu surga yang paling mudah bagi kita ikhwan. Orang tua merupakan pintu surga yang paling gampang bagi kita, yang paling mudah bagi kita, yang paling tengah bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah, sungguhnya orang tua merupakan pintu surga yang paling tengah bagi seorang anak. Fa in syi'ta fa'di' dzalikal bab aw ihfazhu. Jika engkau berkehendak, maka sia-siakanlah pintu tersebut atau engkau akan menjaganya. Ayolah ikhwah, kalau pintu dalam rumah saja tidak bisa menjadikan kita masuk surga, tidak bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, lalu antum mau cari pintu mana lagi ikhwan? Kita mau cari pintu mana lagi untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karenanya, jika kedua orang tua kita masih hidup, sering-seringlah memberikan kepada mereka hadiah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang bertanya, apa dan kepada siapa mereka berinfak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, sungguhnya harta mereka yang mereka infakkan, yang mereka sedekahkan, yang paling berhak menerimanya, yang paling berhak untuk mendapatkannya pertama kali adalah orang tua mereka, baru kemudian aqrabin, kerabat-kerabat mereka. Kadang-kala kita selalu berbuat baik kepada orang lain, namun kita lupa untuk berbuat baik kepada kedua orang kita ya ikhwan. Lupa kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terlebih kepada seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah datang seorang pemuda, telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang pertama kali, yang paling berhak pertama kali untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Baru kemudian bapakmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini bahwasanya kata beliau rahimahullahu taala,
Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya kecintaan, kasih sayang seorang anak kepada ibunya harus 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kepada seorang ayah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan kata ibu sebanyak 3 kali, sementara kata ayah Rasulullah sebutkan hanya sekali saja. Kenapa demikian ya ikhwan? Karena yang mengalami kesulitan ketika hamil, yang mengalami keletihan, yang mengalami kesulitan ketika melahirkan, yang mengalami kesulitan ketika menyusui dan mengurus anak hanya dialami oleh seorang ibu, sementara seorang ayah tidak mengalaminya. Maka oleh karenanya jangan sia-siakan orang tua kita, jangan sia-siakan ibu kita ya ikhwan. Ingatlah al-jaza'u min jinsil amal, sungguhnya balasan setimpal dengan apa yang kita perbuat. Jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita ya ikhwan, maka kedurhakaan kita di dunia ini akan dibalas oleh durhakanya anak-anak kita kepada kita nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kasih sayang seorang ibu sangatlah besar. Kecintaan seorang ibu kepada anak-anaknya sangatlah luar biasa. Walaupun anak tersebut melakukan kesalahan yang begitu besar, walaupun anak tersebut melakukan kesalahan yang begitu banyak, pintu maaf seorang ibu akan selalu terbuka untuk anaknya. Maka perhatikan sebuah kisah yang sangat mulia sekali. Kisah ini menerangkan kepada kita ya ikhwan, begitu besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dikisahkan bahwasanya ada seorang ibu yang tengah memarahi putranya yang berusia 4 tahun. 4 tahun anaknya ikhwan. Tiba-tiba pintu belakang rumahnya terbuka. Kemudian dihempaskannya dengan keras. Lalu dia mengusir anaknya. Enyahlah engkau wahai anak durhaka. Pergilah engkau dari rumahku ini. Jangan kembali lagi ke rumahku ini. Jangan panggil aku lagi sebagai ibumu. Pergilah engkau anak durhaka. Anak ini pun pergi. Dia menangis pergi meninggalkan rumah ibunya. Dan dia mencoba menelusuri gang-gang. Namun pertanyaannya, kemana anak ini akan pergi ikhwan? Kemana dia akan menginap malam? Kemana dia akan beristirahat? Di mana dia akan makan? Maka anak ini pun kembali ke rumah ibunya. Sesampainya di sana ikhwan, ditempelkannya pipinya di pintu rumah ibunya. Dia sambil dia menangis mengatakan, ya ummah, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idza aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, siapa pula yang akan membukakan pintu untukku jika engkau telah menutupnya? Ya ummah, wahai ibu, pintu mana lagi yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagiku? Ya ummah, wahai ibu, siapa pula yang akan mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Ya ummah, wahai ibu, siapa pula yang akan memberikan belayan kasih sayangnya kepadaku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Tidak ada wahai ibu. Lalu anak ini ya ikhwan, dia jatuh ke tanah, ditempelkannya pipinya di tanah tersebut sambil dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan kembali lagi kepada kesalahannya yang sama. Dia tidak akan kembali lagi kepada kesalahannya yang dulu. Maka sang ibu mendengar tangisan anaknya. Sang ibu mendengar tangisan anaknya. Dia perhatikan tingkah laku anaknya dari celah rumah papannya. Tidak sampai hatinya ikhwan, tidak tega hatinya. Maka dia pun membukakan pintu untuk anaknya.
diangkatnya anak tersebut, kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu, kemudian dipeluknya dan dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapanmu? Siapa ibu yang telah mengusir anaknya? Wahai anakku, katakan kepada ibu siapa yang mengusir anaknya. Tidak ada, wahai anakku. Namun engkau telah melakukan kesalahan, engkau telah durhaka kepada ibu, dan ibu akan memaafkan kesalahanmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Coba antum perhatikan, begitu besar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka jangan sia-siakan ibu kita ya ikhwan. Jangan sia-siakan dia. Peganglah kakinya, sungguhnya surga ada di kakinya. Hapuslah air matanya, kencangkan tulang ringkihnya. Jangan sakiti hatinya. Jangan hancurkan perasaannya. Karena wallahi ya ikhwan, jika seandainya dia mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian dia mengeluhkan sakit hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika keluhannya telah menembus awan, membuka pintu-pintu langit, wallahi ya ikhwan, tidak ada yang akan menimpa anak tersebut kecuali kebinasaan. Tidak ada yang akan menimpa kita kecuali kehancuran. Janganlah kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Celaka seorang anak, celaka seorang anak, celaka seorang anak. Man ya Rasulullah, siapa anak yang celaka tersebut wahai Rasulullah? Siapa anak yang binasa itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man adraka abawai indal kibr ahaduhuma aw kilaihima falam yudkhilil jannah. Celaka seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya namun tidak menjadikan dia masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya atau salah satu di antara keduanya namun tidak menjadikan dia masuk surga. Dia tinggal bersama orang tuanya, dia makan bersamanya, dia minum bersamanya, namun dengan kehadirannya di tengah-tengah orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka seorang anak ikhwan. Maka coba antum bayangkan, coba antum pikirkan ikhwan, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang tua kita satu persatu. Ibu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana antum akan mencari penggantinya ikhwan? Di mana antum akan mencari penggantinya ikhwan? Wallahi ikhwan, tidak ada yang akan menggantikan, tidak ada yang akan bisa menggantikan posisinya di kehidupan kita ini. Wallah, enggak ada ya ikhwan. Maka nasihat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian, selama orang tua kita masih hidup, jangan sia-siakan mereka. Jangan sia-siakan mereka. Carilah pintu surga kita pada mereka ya ikhwan. Berbuat baiklah kepada mereka, jangan sakiti hatinya, jangan hancurkan perasaannya. Wallah, pintu surga ada pada mereka. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم.